suaranya sedikit, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, sebelum kita mulai pembelajaran, Wahyu tolong pimpin doanya sebentar. Kita berdoa dulu. Bacaan dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk cek kehadiran Ibu. Bagaimana ada teman-teman semuanya yang lain? Alhamdulillah kita semuanya, Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu pengennya kalian minggu depan juga harus pulang seperti ini ya, nggak ada libur. Walaupun kondisi kita pandemi, walaupun dijarakkan oleh corona pandemi, ilmu itu jangan sampai juga berjarak dengan kita. Nah, kepada semua tolong perhatikan Ibu ya. Ibu udah sendiri di depan, kalian ramai di belakang. Oke, selesai ya. Nah, kita masuk pada materi. Ada yang tahu katanya dia ada pelajar dari Malang. Apa materi kita hari ini? Yang untuk hari ini? Tentang apa, Bu? Sama kemarin, Bu, tentang pembinaan kalor. Pembinaan kalor. Apa itu pembinaan kalor? Siapa yang tahu? Ibu. Ya, ini silakan. Sedikit, Bu. Oke. Pembinaan kalor yaitu pembinaan energi dari suhu rendah dan bersuhu tinggi ke suhu yang berbeda yang bersuhu rendah. Oke, bagus ini. Nah, perpindahan kalor itu berpindahnya energi ke suatu tempat karena adanya temperatur. Nah, siap tahu kan? Paham, Bu? Nah, ini yang lain. Nah, anak-anak Ibu. Nah, tadi kita udah bahas dengan perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 kan? Perpindahan secara konveksi, radiasi, dan konduksi. Nah, Ibu mau tanya, anak Ibu pernah bikin teh manis nggak buat ayah atau ibunya di rumah? Pernah, Bu. Pernah. Nah, Air yang panas itu kita aduk dengan sendok kan? iya. Ya, Bu. Lama kelamaan sendoknya itu terasa panas nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Karena panasnya mantap itu sebetulnya. Ah, itu peristiwa apa yang terjadi? Konveksi. Kalau Ya, Nek. konveksi. Nah, Kalau pas ngaduk tesnya pakai sendok, ya, konveksi ya. ya. Tapi konduksi. Nah, kita nggak tutup. Nah, Wahyu tadi apa bilangnya? Jadi, Bu. Jadi ini konveksi, Bu. Konveksi. Nah, jawabannya semuanya benar. Itu termasuk perpindahan panas. Tapi yang lebih tepatnya lagi, yang ini istilah konduksi. Nah, perpindahan yang itu, anak Ibu pernah nggak sih masak rebus kacang hijau? Kenapa, Bu? Iya, kacang padi. Dan kacang padi pernah? Pernah. Airnya kacang padi itu kalau ketika udah dipanaskan dia bergerak nggak? Mendidih, Bu. Iya, mendidih. Itu peristiwa apa yang terjadi? Konveksi. Konveksi. Nah, Ibu mau tahu perpindahan secara radiasi. Coba anak Ibu sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Perpindahan radiasi itu perpindahan tanpa perantara. Kira-kira menurut anak Ibu apa peristiwa yang bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Besi yang kita panaskan mana, Bu? Ya, Besi yang kita panaskan. biasanya dipanaskan. Di mana itunya? Perpindahannya. Ukuran parah. Apa? Nah, ini jemur kain itu, Bu. Nah, iya, benar sekali, jemur kain. Itu kan sinar mataharinya tanpa ada perantara, langsung ke kainnya itu. Nah, itu yang dinamakan dengan perpindahan radiasi. Nah, udah paham ya? Udah paham, Bu. Nah, ini. Oke. Sekarang kita masuk ke materi Ibu punya itu. Media pembelajaran tentang perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor secara konduksi. Ya, itu apa tadi perpindahan kalor secara konduksi? Perpindahan kalor yang disertai dengan partikel. Ya. Tadi contohnya apa? Kita mengaduk teh manis dengan sendok. Iya, betul. Nah, perpindahan secara apa? Konveksi, Bu. Konveksi. Ini. Ya. Nah, ini tadi yang Ibu bilang. Pas kita
kalau kan tadi kan contohnya yang konstruksinya tuh matahari dengan kain punya radiasi ya Bu. Kalau besi langsung dari matahari rabu kan kita besi kita taruhin buah sama ceri kan bisa juga tuh. Radiasi. Itu radiasi. Radiasi ya. Kan tidak ada perantara. Dari cahaya matahari itu ke besi nggak ada perantaranya, langsung. Nah itu termasuk radiasi. Radiasi. Iya masuk. Ibu, kamu. Ini perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Misalnya contohnya menetaskan telur menggunakan lampu. Nah, ada tahu nggak? Nah, telur kita masukkan dalam satu ruangan, dikasih lampu, disinari dengan lampu. Ruangan gambarnya selokan lampu. Pakaian yang kering karena cahaya matahari itu yang tadi dibilang oleh Aini. Menjemur pakaian. Nah, dari materi yang ibu jelaskan tadi, perpindahan panas secara konveksi, radiasi, dan konduksi. Ada pertanyaan anak-anak ibu? Tidak Bu, tidak paham Bu. Alhamdulillah. Nah, kita masuk kepada praktikum. Itu ada sedikit praktikum sederhana biar anak-anak ibu lebih paham mana yang perpindahan konduksi, mana yang radiasi, dan mana yang konveksi. Nah, boleh dibuat kelompoknya? Satu kelompok aja Bu. Ya, satu kelompok aja. Enggak usah. Kalau bisa dua kelompok aja. Atau beda ibu, mana ya? Nah, bagi kelompoknya. Ini sudah Bu. Ya, itu tadi Bu. Maaf Bu. Ini ibu ada peralatannya. Udah pakai kelompok. Boleh cuma baca petunjuknya. Percobaan yang pertama. Cara kerja Bu. Iya. Percobaan pertama yaitu nyalakan lilin dengan korek api. Yang kedua, dekatkan sendok ke api lilin yang menyala. Ya. Yang ketiga, lakukan percobaan yang sama pada ranting kayu. Yang keempat, amati apa yang terjadi pada kayu yang aktif. Nah, tolong bantu ibu hidupkan dulu lilinnya. Di sana, Bu. Iya. Ini. Bayu tolong ibu hidupkan lilinnya ya. Ya Bu. Nah, ini kelompok berapa? Ya, terima kasih Bayu. Silakan duduk dulu. Iya. Nah, di sini kita akan mempraktikumkan yang mana itu perpindahan secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Nah, untuk Ines, tolong baca dulu apa petunjuknya. Baca ulang lagi ya. Nyalakan lilin dengan korek api. Ya, baru. Dekatkan sendok ke api lilin yang menyala. Nah, boleh lagi praktekkan. Coba. Dekatkan Sendok ke api lilin yang menyala. Terus lakukan percobaan yang sama dengan pada ranting kayu. Oh, ini Iya Bu, terasa panasnya di mana? Nah, itu perpindahan apa namanya? Konduksi. Nah, Sukma perpindahan Bayu, terima kasih, silakan duduk. Sukma, penjelasan langkah berikutnya. lakukan percobaan yang sama pada ranting kayu. Sukma sendiri mau praktikumnya. Mulai. Apa yang terjadi? Terbakar ya Bu. Terbakar. Itu perpindahan apa namanya? Konveksi Bu. Konveksi. Kenapa konveksi? Radiasi. Perpindahan secara terasa panasnya nggak ke tangan Sukma? Enggak Bu. Nah, berarti perpindahan secara Selatan. konveksi. Itu perpindahan bahannya isolator. Perpindahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, Sukma boleh duduk. Terima kasih. Nah, perpindahan secara radiasinya boleh? Siapa mau
baca ini. Ya, ini baca beritanya. Nah, ini tolong baca petunjuknya. Ibu, percobaan kedua perpindahan secara radiasi, nyalakan lilin dengan korek api. Ya udah. Kemudian dekatkan telapak tangan pada lilin yang menyala. Udah, ya coba dekatkan. Jangan dulu nanti. Lakukan percobaan berikut dengan jarak yang berbeda. Yang pertama jaraknya dekat berarti dia. Panas langsung. Maksudnya rasa panas. Ya, radiasi kapal melalui perantara. Nah, itu perpindahan apa? Radiasi. Radiasi. Kenapa radiasi? Langsung panasan melalui tempat perantara. Iya, perpindahan panas secara tanpa Perantara. perantara. Ya udah. Nah, tadi si Wahyu, Aziat boleh duduk lagi. Terima kasih. Nah, tadi Wahyu juga telah melakukan praktikum, Sukma dan Ziat. Nah, untuk masing-masing kelompok, catat kesimpulannya, nanti dipresentasikan ke depannya perwakilan kelompoknya aja. Nah, untuk mengisi KPD-nya yang telah Ibu bagi, Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, mulai dari sekarang. Nah, sudah selesai ngisi KPD-nya. Udah, Bu. Kesimpulan tadi. Udah, Bu. Nah, untuk Ziat maju ke depan. Baiklah. Kesimpulannya yaitu Maju dulu. baiklah, kesimpulan yang kami lakukan dari eksperimen atau percobaan tadi itu mementingkan adalah perpindahan yang pertama itu perpindahan secara konduksi, yang dimana perpindahan ini melalui perantara. Contohnya itu sendok yang kita panaskan tadi langsung ke tangan kita. Yang satu lagi itu secara melalui perantara. Itu yang kita lakukan lagi itu melalui kayu atau ranting kayu, di mana ranting kayu ini terbakar, lalu panasnya tidak langsung ke tangan kita. Itu melalui itu medianya itu isolator. Selanjutnya itu yang tangan kita yang didekatkan ke lilin itu terasa panas, itu namanya radiasi tanpa perantara dan dengan jarak berbeda-beda gitu. Ya, sekian dari laporan dari saya, Bu. Mohon maaf jika ada salah, saya mohon Bu. Ya, terima kasih, Ziat. Mari kita hapus dulu, Ziat. Nah, ada pendapat lain tentang praktikum yang telah kita lakukan tadi? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Baiklah. Mungkin waktu kita juga udah mau habis. Nah, Ibu mau dari anak-anak Ibu menyimpulkan sedikit materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Setelah Ibu jelaskan tadi, bahkan kita juga udah melakukan praktikum. Setidaknya, anak Ibu juga udah bisa menjelaskan sedikit apa itu perpindahan panas. Ada yang bisa? Saya, Bu. Nah, cek lagi, enggak apa-apa. Jadi yang dapat saya simpulkan pada penjelasan saya ini yaitu perpindahan kalor yaitu terdiri dari 3, yaitu perpindahan secara konduksi, Ya. konversi, dan radiasi. Konduksi itu terdiri ada 2 perpindahan, itu konduktor dan isolator. Ya. Konduktor itu melalui perantara, contohnya besi, dan isolator itu kayu dipanaskan. Ya, contoh adalah konveksi itu contohnya itu ketika kita masak air, Bu, partikelnya bergerak gitu. Ya. Dan satu lagi itu contoh dari radiasi itu perpindahan kalor secara sampah melalui perantara. Contohnya itu kain yang kita jemur. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih, Ziat. Nah, Ibu ulang sedikit lagi. Yang disampaikan Ziat tadi itu benar. Nah, Ibu kasih tambahan sedikit lagi. Perpindahan secara konduksi tadi ada 2 macam. Yang disebut Ziat tadi ada konduksi, ada isolator dan konduktor. Isolator itu seperti ranting kayu tadi, plastik, kertas, kaca yang tidak bisa memindahkan panas secara baik atau yang tidak bisa memindahkan panas. Nah, yang secara konduktor ini seperti tadi saya
sendok besi, tembaga. Itu bisa menghantarkan panas dengan baik. Nah, perpindahan secara konveksi tadi juga ada contoh lain. Seperti kita memasak kacang hijau tadi. Nah, di saat airnya dipanaskan, maka kacang hijau tadi itu akan bergerak turun naik atau mendidih, airnya itu mendidih. Itu yang disebut dengan konveksi. Nah, panas radiasi tadi juga udah ada dua contoh. Besi yang dipanaskan di luar ruangan dan sama dengan kain yang dijemur, itu perpindahan secara Radiasi. Nah, anak-anak ibu sampai materi yang ibu jelaskan tadi masih ada pertanyaan? Insyaallah paham, Bu. Paham. Nah, sebelum kita benar-benar menutup pembelajaran hari ini, ibu akan mengasih dua kuis untuk tambahan nilai anak ibu. Ibu saya cepat ya, Bu. Ya, siapa cepat tunjuk tangan ya. Dari depan, Bu. Enggak. Oh. Ibu akan bacakan. Nah, siapa yang itu tahu, maka tunjuk tangan. Akan ada tambahan 10 poin untuk nilai latihannya. Ibu. Nah, minta lebih. Apa ya? Nah, soalnya sebutkan apa itu perpindahan kalor secara radiasi. Siapa yang tahu maju ke depan? Radiasi, Bu. Lampunya di mana, Bu? Apa? Lampunya, Bu. Ya boleh. Siapa? Ya, semua? Perpindahan panas tanpa menggunakan media. Bagus, 10 poin untuk Sukma untuk latihannya. Nah, ya udah, untuk hari ini cukup satu pertanyaan itu aja dulu kuisnya. Tambah, Bu. Siapa yang beruntung minggu depan lagi ya? Ya, Bu. Nah, ya udah, ibu kasih tugas aja. Di buku halaman 5 ya. 1 sampai 10 dan juga sertakan contoh-contoh yang lain selain yang dari ibu bilang. Nah, ibu cukupkan materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar duluan ya. Ya, Bu.